Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Pada video kali ini, saya ingin men-share sesuatu yang menurut saya cukup menarik dengan pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Dan apa sih yang sedang terjadi, apa sih yang sedang dirasakan atau kita sebutnya sebagai apa sih atmosfer di dalam pasar saat ini. Kalau teman-teman lihat dan teman-teman perhatikan seperti apa sih saat ini emosi yang saat ini ada di pasar. Atmosfer seperti apa yang saat ini pasar sedang rasakan atau apa yang sedang terjadi. Jadi kalau teman-teman lihat cycle of market emotion, di mana ada kalanya di mana market sedang berada di keadaan euforia. Euforia itu berarti uptrendnya itu benar-benar strong sekali. Dan kemudian mulai turun. Terus habis itu mulai ada namanya denial. Atau denial itu maksudnya adalah seakan-akan tidak percaya apa yang sedang terjadi dengan portonya mereka. Kok dari yang hijau gelap gitu ya menjadi merah, terus bertambah menjadi merah-merah, tambah merah padam lagi. Itu kan sesuatu yang mengerikan ya. Mereka udah mulai denial ya. Dan itu udah mulai terjadi beberapa waktu yang lalu. Dimana mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu. Bahwa ini nggak mungkin terjadi. Oh, sebentar lagi akan mantul. Betul, ternyata ada fase dimana rebound terjadi di dua candle ini ya teman-teman bisa lihat. Ya ini adalah fase denial kan di sini. Ya denial fasenya, oh terus habis benar rebound gitu tiba-tiba mulai ada sedikit optimisme kembali dan tiba-tiba boom, turun, fear mulai terjadi, terus habis itu mulai panik. Hari-hari ini adalah keadaan di mana pasar dalam tahapan namanya panik. Kenapa saya bisa bilang ini dalam tahapan panik? Teman-teman bisa lihat pasar saat ini di mana ARB semua terjadi, di mana bahkan saham-saham blue chip, saham-saham lapis 1 itu serasa seperti saham gorengan. Besok dia mantul berapa tinggi terus besoknya bisa ARB. Jadi kita udah mulai melihat bahwa apa yang sedang dirasakan oleh pasar adalah pokoknya saya buang dulu, buang semua barang yang saya punya, semua yang ada di porto saya buang dulu dengan harga berapapun. Jadi pada saat orang sedang dalam keadaan panik seperti itu, seringkali pikiran logisnya itu sudah tidak bekerja. Yang mereka lakukan adalah mereka buang dulu, pokoknya semuanya adalah tidak ada gunanya. Jadi sampai ada satu tahapan di mana mereka mulai yang namanya marah dengan pasar. Kok tidak rebound terus ya, kok kenapa dia turun terus. Pada tahap seperti itu ya, mulai udah marah dengan pasar, mereka mulai meninggalkan pasar dan mereka udah mulai frustasi dengan pasar. Saat-saat seperti itulah kita mulai melihat sebuah quote yang dikatakan oleh Warren Buffett, when fear is in the market, we must greedy. Jadi tinggal dari satu fase di mana kemarahan terjadi, habis itu mulai melangkah ke satu fase selanjutnya, itu namanya depresi. Di mana pasar sudah kayaknya nggak ada harapan lagi dengan pasar ini. Makanya video ini saya share. Terus saya nggak tahu harus mengungkapkannya dengan kata-kata seperti apa. Tapi saya minta maaf kalau teman-teman saat ini dalam keadaan seperti yang saya gambarkan ya. Tetapi buat saya, ini adalah sebuah insight yang saya ingin katakan kepada teman-teman. Saya ingin share kepada teman-teman bahwa pada saat market sedang dalam keadaan tahap di mana panik dan kemarahan sudah mulai memuncak dan mengarah kepada depresi. Dan kalau teman-teman lihat cycle of market emotion, harusnya teman-teman mulai, kita bilang apa ya, dalam tanda petik ya, exciting. Ini berarti sudah mendekati sebuah saat di mana mungkin market akan bersiap untuk kembali rebound. Kapan waktunya? Teman-teman sudah tahu waktunya dan isu utamanya teman-teman sudah tahu ya. Kita tunggu isu utamanya mereda dan saya hanya ingin memberikan insight buat teman-teman di video kali ini bahwa kita sudah ada di tahapan di mana di cycle of market emotions kita sudah ada di
tahapan di mana panik dan mengarah kepada anger. Ini adalah insight yang saya ingin katakan kepada teman-teman. Dan di video kali ini juga saya ingin share, karena apa? Beberapa hari yang lalu ada satu komen cukup menarik buat saya, bahwa dia mengatakan gini, kalau ini saya ingin greedy habis-habisan gitu ya, greedy habis-habisan, ada nggak sih sebuah saham atau beberapa saham yang bisa direkomendasikan di mana saham itu sudah turun begitu jauhnya, terus nanti dia akan rebound dengan sangat cepatnya. Ini sebuah tantangan buat saya, dan saya mulai melihat itu ada beberapa hal yang saya ingin share kepada teman-teman hari ini. Ini kurang lebih yang saya melihat bahwa ini adalah saham-saham yang potensi untuk rebound. Beberapa saham ini saya pilih dengan beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah dia punya ruang untuk ekspansinya masih besar. Nah, ruang untuk ekspansi itu kita lihat dari mana? Yang paling pertama adalah teman-teman harus sadari dulu keadaan saat ini di mana semua saham itu turun karena sentimen yang luar biasa. Karena bukan terjadi cuma di Indonesia, tapi ini meluas dan semua di global itu terjadi seperti itu. Nah, karena penurunan harga saham saat ini karena sentimen, berarti hampir boleh dibilang tidak ada hubungannya dengan fundamentalnya. Walaupun secara fundamental nantinya dampak dari penurunan hari ini kan karena kejadian bencana ya. Oleh sebab itu pasti akan ada dampaknya nanti. Masih ada tersisa, kita bilang ya, kalau teman-teman mungkin jatuh dan terluka, mungkin saat itu tidak berasa apa-apa. Tetapi at the long term, jadi kalau yang saat ini mungkin saya harus bilang 1-2 bulan kemudian teman-teman akan merasakan dampaknya kejadian hari ini. Nah, karena penurunannya secara sentimen seperti itu, ada namanya kita bilang udah mendekati panic, udah mendekati anger, bahkan hampir mendekati depresi. Saat-saat seperti itu kita mau melihat ada nggak sih saham-saham yang punya ruang untuk ekspansinya masih besar. Nah, ruang untuk ekspansinya masih besar saya bagi ke dalam beberapa sektor. Teman-teman bisa lihat, pertama adalah mereka punya ruang untuk ekspansi, itu yang pertama adalah di sektor customer good. Kenapa sektor customer good punya ruang untuk ekspansi? Karena mau tidak mau, yang namanya konsumsi ya, tetap harus dilakukan oleh banyak orang. Betul nggak? Ya, teman-teman tidak mungkin kelaparan kan? Teman-teman harus tetap makan untuk hidup. Ya, itu satu. Jadi sektor consumer good itu akan menjadi sebuah sektor yang potensi untuk rebound lebih cepat. Karena sektor customer good walaupun penurunan market begitu dalamnya, tapi dampak terhadap fundamental mereka itu tidak akan terlalu besar karena orang tetap harus melakukan konsumsi. Yang kedua adalah sektor telekomunikasi. Kenapa sektor telekomunikasi itu tidak berdampak terlalu banyak dengan penurunan atau dengan nanti mungkin kita bilangnya pelemahan ekonomi saat ini? Karena satu, orang masih tetap mencari informasi, dan mereka tetap membutuhkan informasi ya, sehingga pemakaian yang namanya telekomunikasi, paket data lah ya, search internet, segala macam mereka tetap butuh untuk mencari informasi apa sih yang sedang terjadi, bagaimana saya harus menghadapi kejadian-kejadian ini. Makanya saya bilang bahwa sektor ini tidak akan terlalu terpengaruh oleh pelemahan ekonomi saat ini. Selain itu juga teman-teman bisa lihat ya, banyak yang sudah work from home atau bekerja di rumah, termasuk sekolah-sekolah sudah menerapkan yang namanya belajar di rumah. Jadi perhatikan ya, kayak misalnya anak saya gitu ya, mereka juga udah benar-benar belajar di rumah. Dan bagaimana cara mengirim semua tugas-tugas itu, semua mau nggak mau harus lewat internet. Yang namanya internet, yang namanya telekomunikasi, mau nggak mau mereka tetap harus butuh. Artinya apa? Untuk sektor ini pemasukan tetap akan terus berjalan. Sektor yang ketiga yang mungkin juga akan rebound juga dengan sangat cepat adalah sektor perbankan. Sektor perbankan ini kenapa kita bilang rebound dengan sangat cepat? Karena kebutuhan masyarakat akan uang. Ya, kita akan lihat satu-satu. Jadi ada 3 sektor itu, teman-teman bisa perhatikan. Nanti kita akan bahas beberapa saham juga di luar 3 sektor itu. Kenapa saya memberikan 3 sektor ini sebagai sektor yang potensial yang akan rebound dengan sangat cepat pada saat semua masalah ini berlalu? Yang pertama adalah kita lihat perilaku yang terjadi di masyarakat saat ini. Pertama,
pada saat keadaan seperti ini, apa yang dilakukan, apa yang disarankan oleh pemerintah untuk menghadapi penyebaran virus corona ini? Yang pertama adalah menghindari tempat-tempat keramaian. Kalau teman-teman mungkin udah viral juga ya, bisa lihat banyak mal-mal ya, banyak pusat perbelanjaan yang cenderung sepi. Kenapa? Karena mereka menghindari kontak. Ya, melakukan yang namanya social distancing atau menjaga jarak untuk benar-benar menghilangkan yang namanya penyebaran virus ini. Social distancing itu terbukti bisa menghalangi penyebaran virus ini lebih cepat. Kita bisa lihat kayak misalnya di Singapura, kita bisa lihat bagaimana di Hong Kong, termasuk di Korea Selatan, mereka melakukan hal ini dan penyebaran virus ini menjadi terbatas. Karena teman-teman, ini berdasarkan informasi yang saya search ya, teman-teman mungkin lebih tahu bahwa virus ini ternyata kalau di udara bebas itu hanya bertahan 10 menit sampai 15 menit tok. Tetapi virus ini akan bertahan lebih lama jika dia nempel di baju, nempel di mungkin di tangan atau di mana gitu yang ada wadahnya, itu mungkin dia akan bertahan sampai 24 jam. Jadi kebayang teman-teman mungkin masih kerja, terus habis itu pulang ke rumah peluk anak, peluk istri gitu ya. Itu kan sebenarnya membuat penyebaran itu bertambah menjadi jauh lebih cepat. Nah, social distancing ini sebenarnya pengaruhnya adalah ke pelemahan ekonomi. Kalau kita lihat mal-mal mulai sepi, artinya tidak ada yang jual, tidak ada yang beli, tidak ada yang berkunjung. Apa yang akan terjadi dengan penjualan toko-toko atau outlet-outlet yang ada di mall tersebut? Teman-teman bisa lihat lah ya. Yang kedua adalah mereka mulai mengurangi yang namanya konsumsi makanan di luar. Mereka mulai akan memasak di rumah. Itu sebabnya kenapa saya bilang sektor customer good itu menjadi sebuah peluang, di mana kemungkinan besar salesnya itu tidak akan terlalu terpengaruh. Mungkin terpengaruh iya, tetapi itu kecil pengaruhnya. Yang ketiga adalah teman-teman lihat bagaimana teman-teman udah mulai negara-negara mulai menutup negaranya. Sehingga tidak ada yang namanya berpergian ke luar negeri, tidak bisa masuk ke dalam negeri tersebut. Kita bisa lihat bagaimana kosongnya Vatikan, ya, bagaimana kosongnya Yerusalem, di mana semua tempat itu harusnya tadinya ramai. Dan bagaimana kosongnya Venice, bagaimana kosongnya Bali. Teman-teman bisa lihat pengaruhnya ya ke dunia penerbangan, dunia pariwisata, tour and travel, termasuk kegiatan-kegiatan MICE. Tidak ada yang namanya pertemuan-pertemuan besar, tidak ada yang namanya pameran-pameran, ya kan? Semua itu di reschedule ulang. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga pun itu ditunda. Termasuk Olimpik segala macam, saya dengar kabar itu juga sudah mulai ditunda. Jadi teman-teman bisa lihat dampaknya terhadap perekonomian. Nah itu makanya kenapa saya bilang 3 sektor ini kemungkinan besar akan lolos dari dampak tersebut. Bukan lolos ya, tetapi akan mengalami dampak yang cukup minimal. Nah kalau gitu 3 sektor ini kira-kira saham-saham apa saja yang bisa kita perhatikan. Oke, yang pertama adalah kita akan lihat ke customer good. Dimana di situ di video sebelumnya saya udah sempat merekomendasikan beberapa. Teman-teman bisa lihat yang pertama adalah Sido. Sido muncul ya secara teknikal teman-teman lihat penurunannya memang tidak terlalu besar dan teman-teman lihat di sini ini sudah ada market structure-nya. Kita berharap dia bisa bertahan di area seperti ini ya. Jadi ada beberapa area di mana dia mungkin bisa, kita harapkan dia bisa bertahan di area tersebut. Oke, ini adalah Sido. Penyebaran virus ini kemungkinan besar akan berhenti di sekitar Juni atau Juli gitu ya. Pokoknya habis lebaran lah kurang lebih ya. Kita harapkan itu sudah mulai terkendali. Kalau melihat waktunya berarti kita masih punya waktu 2-3 bulan ke depan. Nah kita tinggal lihat nih, apakah Sido dia bisa bertahan nggak di atas 1000? Kalau tidak berarti teman-teman bisa siap-siap menunggu di sekitar 900-an. 900-an sampai 800. Nah, mungkin 800 ini mungkin akan menjadi sebuah peluang yang cukup bagus untuk Sido. Oke, saham yang kedua adalah ICBP. ICBP atau INDF. Teman-teman pilih salah satunya gitu ya. Nah, ICBP saya sih melihat peluang adalah dia kemungkinan besar akan retest ke arah sini. Kalau teman-teman lihat order booknya dari ICBP, teman-teman akan bisa melihat bahwa
cukup banyak antrian yang melakukan antrian itu di sekitar area mau ARB. Teman-teman lihat deh. Ya, entah itu dia melakukan buyback atau enggak, tapi kita udah jelas-jelas melihat antrian sebesar itu tidak mungkin dilakukan oleh retail. Pasti itu ditunggu oleh yang namanya institusi yang punya uang sebesar itu. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, yang kita lihat dari ICBP adalah 8.960 itu adalah area support untuk saat ini. Jadi ya teman-teman tinggal lihat, tunggu apakah dia akan bertahan di situ. Kalau dia tidak, berarti kan teman-teman bisa tunggu di sekitar 8.300. Tapi poinnya teman-teman, ini bukan harga mutlak ya. Harga ini hanya harga kira-kira gitu kan. Kita mau lihat dia tahan nggak di harga segitu. Nggak tahan, oke, di 8.300 dia tahan nggak. Poinnya adalah lihat market besarnya. Poinnya tadi lihat isunya. Kalau isunya ini udah boleh berhenti, teman-teman bisa lihat supportnya ada nggak di daerah situ. Berarti kemungkinan besar dia akan mulai mantul di area-area support itu. Ya, saya lihat tuh sekitar 8.300 sampai 8.000 ini cukup kuat untuk ICBP ya. Cuman memang fear in the market itu memang sangat besar. Memang kita nggak tahu apakah kepanikan itu bisa sampai membuat ICBP tembus di bawah 8.000. Kita tinggal lihat aja. Ini bukan angka mutlak. Angka mutlaknya itu adalah teman-teman patokannya pada indeks harga saham gabungan. Begitu dia mulai stabil, teman-teman langsung cari supportnya di mana. Area supportnya di mana di saham-saham ini. Kemungkinan besar itu support akan menjadi support yang cukup kuat untuk saham-saham tersebut mantul kembali. Ingat ya. Nah, satunya lagi adalah INDF. Kita bisa lihat ini di sini ada support, di sini juga ada satu support. Nah, INDF kita mungkin bisa nunggu di sekitar 5.500. Untuk saat ini kita lihat memang itu adalah satu support yang sudah cukup kuat. Karena ini adalah support yang terbentuk di sekitar Oktober 2018. Ya, tinggal kita lihat. Ingat sekali lagi teman-teman, patokan kita adalah indeks besarnya. Atau big picture kita adalah di indeks harga saham gabungan. Begitu permasalahan virus corona ini selesai, kita tinggal cari support yang ada di setiap saham itu di mana. Satunya lagi adalah HMSP. Ada beberapa yang bertanya, kenapa sih saya memilih HMSP? Kenapa sih saya harus memilih saham rokok ini? Padahal kita tahu cukai rokok ya, terus mungkin bentar lagi akan puasa, kemungkinan besar konsumsi rokok juga akan jauh berkurang gitu ya. Yang saya lihat dari HMSP adalah jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar dari HMSP di publik itu nggak sampai 8%. Nah, kalau tidak sampai 8%, berarti sebagian besar itu dipegang oleh siapa? Dipegang oleh induk perusahaan itu sendiri. Artinya ada 92% itu dipegang oleh institusi. Apa yang terjadi pada penurunan HMSP saat ini sebenarnya adalah penurunan karena retail investor itu pada keluar dari HMSP. Nah, kalau teman-teman pegang 90% saham lebih ya di perusahaan teman-teman, terus ada 10% pemegang saham itu berbuat ulah, kira-kira teman-teman khawatir nggak? Saya pegang 90% aja tidak khawatir karena saya owner dari perusahaan itu. Nah, kalau teman-teman kan, kalau yang terjadi saat ini adalah retail investor pada keluar karena apa? Panik. Mereka panik. Teman-teman cek kembali bagaimana sales dari HMSP setelah terjadinya kenaikan cukai. Hampir tidak berubah loh teman-teman. Kalau sales tidak berubah, artinya secara fundamental sebenarnya tidak ada pengaruh kenaikan cukai dengan fundamental dari HMSP. Yang kedua adalah teman-teman lihat dividen yield yang berani dikasih oleh HMSP. Cukup besar. Kenapa dia berani memberikan dividen kalau seandainya fundamental dalam perusahaannya terganggu? Sebelum saya lanjutin, ini ada beberapa hal yang teman-teman harus bisa melihat kenapa saya memilih saham-saham ini. Yang pertama adalah saya udah katakan adanya ruang untuk ekspansi. Bagaimana kita melihat ruang untuk ekspansi secara fundamental, secara angka? Teman-teman bisa lihat 3 hal di dalam fundamental mereka. Yang pertama adalah cash flow mereka, atau mungkin sering disebut sebagai rasio valuasi investasi. Rasio valuasi investasi. Rasio valuasi investasi ini kurang lebih seperti PE atau PER. Cuman
Kalau teman-teman lihat di PER itu kan harga berbanding dengan earningnya atau labanya kan. Nah, sedangkan di dalam laba ada namanya sejumlah beban-beban non tunai dalam laporan keuangannya yang dapat menurunkan earning yang dilaporkan. Jadi kalau buat saya ya, PER itu tidak terlalu mencerminkan keadaan sebenarnya dalam perusahaan tersebut. Saya cenderung untuk melihat yang namanya rasio valuasi investasinya atau namanya cash flow-nya. Atau kita sering sebut sebagai price berbanding dengan cash flow. Jadi kenapa kita harus berbanding dengan cash flow? Ingat teman-teman, cash flow itu atau aliran uang kas itu adalah darah dari perusahaan. Sebuah perusahaan tidak akan bisa ekspansi kalau tidak ada cash flow. Betul, perusahaan tidak akan bisa buyback kalau dia tidak punya cash flow yang free atau free cash flow yang cukup besar untuk bisa melakukan yang namanya buyback. Mereka kalau tidak punya free cash flow yang cukup besar, mereka tidak punya ruang untuk melakukan ekspansi, benar nggak? Jadi kita butuh, pertama yang kita teman-teman harus perhatikan adalah cash flow. Makanya teman-teman lihat nanti di periode buyback, siapa yang buyback yang gede? Buyback yang besar di situ siapa? Kenapa? Mereka punya cash flow untuk melakukan itu. Yang kedua adalah teman-teman harus perhatikan adalah bebannya. Beban itu apa? Utangnya. Utang itu bisa aja dalam bentuk obligasi atau surat utang yang diterbitkan. Ya, yang kedua adalah kredit yang mereka dapatkan dari bank. Itu teman-teman harus lihat bebannya itu seberapa gede. Jadi kalau bebannya terlalu besar, teman-teman kalau ngangkat beban terlalu berat, teman-teman kira-kira bisa jalan berapa jauh? Ya, ruang untuk ekspansinya pasti jauh lebih kecil. Di fundamental mungkin kita bisa lihat adalah DER atau Debt Equity Ratio. Teman-teman bisa lihat di situ. Yang ketiga adalah kemampuan ekspansi dari perusahaan. Kemampuan ekspansi dari perusahaan itu dicerminkan oleh yang namanya ROE, Return on Equity. Return on Equity. Apa sih yang dimaksud dengan Return on Equity? Return on Equity adalah rasio yang bisa dilihat oleh investor, kira-kira berapa besar atau berapa gede kemampuan perusahaan tersebut memanfaatkan setiap sen, setiap rupiah dari investor atau penanam modal untuk menghasilkan laba. Jadi 1 sen dia kira-kira bisa menghasilkan berapa sen lagi. 1 rupiah dia kira-kira bisa menghasilkan berapa rupiah lagi yang akhirnya akan kembali ke pemegang saham sebagai dividen. Itu adalah yang saya sering lihat. Jadi pertama adalah teman-teman lihat di cash flow-nya, teman-teman lihat bagaimana bebannya, DER-nya, bagaimana ROE-nya, ya, atau kemampuan melakukan ekspansinya. Kira-kira fundamentalnya lah ya. Kita tidak akan bahas ini lebih dalam, tetapi itu yang saya lihat ruang untuk ekspansi dari perusahaan-perusahaan ini. Oke, kita lanjut ke perusahaan yang lain adalah kita lihat sektor telekomunikasi. Kalau sektor telekomunikasi yang saya pilih adalah Telkom. Ya, kenapa saya pilih Telkom? Teman-teman lihat di grafik chartnya ya. Dia mengalami penurunan yang cukup masif ya. Sedangkan kita tahu Telkom itu tadi kan saya bilang kan, orang cenderung akan berada di rumah sehingga dia butuh yang paket data. Di situ ada namanya Telkomsel kan. Itu ada Telkomsel, di situ ada kartu Halo, di situ ada namanya Telkom Vision untuk TV, di situ ada namanya IndiHome ya untuk internet di rumah. Jadi penurunan harga saat ini kemungkinan besar akan disusul oleh kenaikan harga yang cukup besar untuk Telkom. Kenapa saya tidak pilih Indosat atau Excel? Indosat teman-teman tahu itu ada masalah di dalamnya, termasuk Excel juga kan. Tadi tiga hal untuk ekspansi. Teman-teman lihat cash flow, beban, dan ROE atau kemampuan ekspansinya mereka. Untuk Telkom, ya kemampuan ekspansinya udah pasti cukup. Bebannya, utangnya, obligasinya memang cukup besar, tetapi dia merupakan saham BUMN. Jadi teman-teman tinggal lihat itu. Satu untuk yang sektor telekomunikasi adalah Telkom. Yang kedua adalah teman-teman bisa pilih yang namanya TOWR. TOWR ini apa? TOWR ini adalah perusahaan penyewa menara untuk telekomunikasi. Artinya kalau misalnya Indosat mau pasang dia punya pemancar itu, berarti dia harus sewa dengan TOWR. Yang satu lagi yang sama-sama
menyewakan menara itu adalah TBIG. Tapi saya cenderung memilih TWR. Kenapa? Karena manajemen di baliknya. Sektor selanjutnya kita mau perhatikan adalah sektor perbankan. Sektor perbankan yang pertama adalah saya rekomen adalah BBRI. Teman-teman tungguin BBRI. Kenapa BBRI menjadi sebuah pilihan? Tadi dari 3 hal itu, cash flow BBRI udah pasti besar. Kenapa? Dari buybacknya aja dia berani siapin 3 triliun. Teman-teman tinggal cek kembali di laporan keuangannya, berapa cash flow-nya mereka. Kemampuan untuk ekspansi, teman-teman bisa tahu BBRI bagaimana. Dari penyaluran KUR, udah pasti BBRI yang paling besar. Dan untuk KUR, potensi KUR itu kan harusnya adalah sebuah potensi, mungkin kita bilang kemampuan bayar mereka ternyata tinggi sekali untuk KUR-nya BBRI. Kenapa kemampuan bayarnya KUR BBRI cukup tinggi? Satu, karena KUR BBRI disalurkan kepada mungkin petani, mungkin kita bilang pedagang UMKM segala macam itu di kampung-kampung atau di desa-desa. Mereka untuk orang-orang desa ya, beda sekali dengan tipikal atau budaya culture-nya orang-orang kota. Mereka setiap ada utang, itu mungkin itu kita bilang dalam tanda petik itu adalah aib buat mereka kalau sampai tidak mampu mereka bayar. Jadi mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melunasi utang yang mereka pernah buat atau mereka pernah ajukan, kayak misalnya kayak KUR segala macam ya. Nah, itu yang saya melihat bahwa kenapa potensi kredit macet di BBRI itu sangat kecil. Oke? Nah, yang kedua adalah yang saya rekomen yang di video sebelumnya juga ada adalah BBCA. BBCA ya teman-teman, sekali lagi teman-teman tahu owner atau manajemen di balik BBCA. Ini adalah perusahaan atau perbankan atau bank kelola dengan sangat konservatif. Jadi kalau teman-teman bisa mendapatkan kredit dari BBCA, berarti teman-teman cukup kredibel dianggap oleh BBCA. Bahkan kalau bisa di-approve oleh BBCA, teman-teman pasti akan bisa di-approve oleh hampir semua bank. Jadi kredibilitas atau appraisal dari BBCA itu cukup besar. Karena apa? Dia cukup mengelola banknya itu dengan sangat konservatif. Mereka melakukan ekspansi juga sangat besar. Kenapa ya? Karena cash flow tadi. Karena konservatifnya mereka. Makanya teman-teman kalau lihat manajemennya, itu manajemen yang tidak berbeda dengan manajemen dari TWR. Karena ownernya sama. Dari sisi manajemen, kita udah bisa memberikan sebuah kepercayaan juga cukup besar untuk menanamkan modal kita ke BBCA atau TWR. Nah, beberapa saham di luar sektor tersebut adalah S Hardware. Kenapa kita memilih S Hardware? Sebenarnya ini cuma untuk trading jangka pendek ya, bukan untuk investasi ya. Yang pertama adalah teman-teman lihat ekspansi yang dilakukan oleh S Hardware. Ekspansi yang dilakukan oleh S Hardware dari tahun lalu sampai tahun ini itu cukup agresif menurut saya. Dan cash flow-nya dengan agresifnya S Hardware seperti itu, artinya cash flow-nya pun itu cukup memadai. Walaupun ya saya nggak tahu ini apa ada kesalahan berita atau bagaimana, buybacknya hanya 70 juta. Saya nggak tahu ini apakah kesalahan berita atau beneran buybacknya hanya 70 juta tok. Ya itu berarti kayak iseng banget ya kalau misalnya bener hanya 70 juta ya. Jadi teman-teman, ini yang mungkin saya bisa share ke teman-teman. Ini adalah insight yang saya ingin teman-teman lihat dan perhatikan. Kenapa? Karena ini kalau dari cycle market emotion, teman-teman sudah sedang berhadapan dengan pasar yang ada di tahap anger. Ada di tahapan dimana panik atau panic yang terjadi. Dan mulai udah ada usaha untuk menyerah. Saya menyerah aja deh gitu kan. Lama-lama mulai masuk ke hopeless. Karena saking marahnya mereka pada pasar. Dia udah mulai hopeless. Udahlah, pokoknya market udah down. Saya mau jual semuanya. Pokoknya saya mau keluar dari market ini. Saya nggak mau lagi. Dan akhirnya udah mulai, ini tinggal sedikit lagi sampai sebuah tahap depresi. Dimana udah pokoknya mau merah seperti apapun saya sell. Itu yang sedang market sedang menuju ke arah tersebut. Ini yang sedang dilakukan dan ini adalah keadaan di mana market saat ini sedang terjadi. Ini adalah insight yang saya mau teman-teman lihat bahwa ini adalah sebuah peluang. Ini adalah sebuah peluang, ini adalah sebuah kesempatan dan sekali lagi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai tidak hadir. Jangan sampai teman-teman akhirnya ikutan panik habis itu meninggalkan market, dan karena meninggalkan market cukup lama teman-teman lupa untuk memantau market. Maka dari itu saya bikin video ini agar teman-teman bisa
melihat insight-nya. Apa sih sekarang yang sedang terjadi pada market? Dan ada beberapa saham yang saya rekomen untuk teman-teman bisa perhatikan. Apakah nggak ada saham-saham lain? Ya masih ada teman-teman. Mungkin bisa lihat Pegas, BRPT, Wika ya untuk dari sektor konstruksi, termasuk anak-anaknya. Itu pun teman-teman pokoknya perhatikan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah cash flow-nya bagaimana, atau kita sering sebut sebagai rasio valuasi investasi. Jadi perbandingan adalah antara harga dengan cash flow-nya. Bagaimana kira-kira harga dengan cash flow saat ini, kan teman-teman tinggal cek cash flow-nya berapa, berbanding dengan harganya, kira-kira gede nggak? Yang kedua adalah perhatikan bebannya, DER-nya, debt equity ratio-nya. Terus habis itu perhatikan ROE-nya, kemampuan untuk ekspansinya, return on equity-nya. Biasanya itu adalah minimal 15-20%. Bagaimana ROE-nya? Dia kalau ROE-nya cukup bagus, ini adalah saham-saham yang perlu teman-teman perhatikan. Ini adalah beberapa saham aja yang bisa saya share ke teman-teman. Tentu akan ada banyak saham-saham yang memenuhi kriteria tersebut. Silakan teman-teman lakukan analisa. Mungkin hari ini kan udah libur trading kan, teman-teman punya lebih banyak waktu untuk melakukan analisa. Persiapkan diri teman-teman untuk menghadapi kebangkitan pasar. Saya ingin katakan sekali lagi teman-teman, perhatikan itu market besarnya indeks harga saham gabungan, perhatikan isu utamanya kenapa dia terjun dengan begitu dalamnya. Ini adalah panik, ini adalah keadaan panik. Dimana kalau keadaan panik, dia rebound-nya akan membentuk namanya V-Zap. Ini adalah sesuatu yang kita tunggu. Bagaimana menunggunya? Tunggulah isu utamanya selesai. Tunggulah isu utamanya mulai stabil. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga video ini cukup bermanfaat. Silakan teman-teman bisa share juga. Mungkin ada ide yang lain, mungkin ada pemikiran yang lain. Silakan teman-teman bisa share, kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke? Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam tim.